Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada ba'da subuh Selasa 18 Februari 2025 yang indah ini, kita akan mengkaji bersama dengan judul Tuhan menikmatiku. Tuhan menikmati aku, yakni Tuhan menikmati segala apa yang sudah diciptakannya. Tuhan menikmati peran-perannya pada diriku. Tuhan menikmati rasa-rasanya pada diriku. Tuhan menikmati pikiran apa yang ada pada diriku. Karena aku tidak bisa merasakan diriku, karena aku tidak bisa memikirkan diriku, karena aku tidak bisa menghidupkan diriku, karena aku tidak bisa menyatakan diriku, sehingga aku, Abdul Halim, enjoy saja. Karena semua sudah di dalam genggaman, karena semua sudah di dalam pembendaraan Allah itu sendiri. Tuhanlah yang maha mengatur diriku, aku mah enjoy saja. Bagaimanapun Tuhan mengaturku, sebagai apapun dan sebagai apa-apapun, enjoy saja bila Tuhan telah berkuasa atas diriku. Itulah nikmat-nikmat yang datang langsung dari Tuhan. Namun bila aku, Abdul Halim ini, telah menyatakan diri, telah menyatakan kewujudan Abdul Halimku di dalam hatiku, telah menyatakan kehadiran, kewujudan, kenyataan diriku sendiri Abdul Halim di dalam diriku, maka aku akan hidup sendirian. Aku akan hidup kesepian. Aku akan hidup ke dalam kesengsaraan, ke dalam kekecewaan, ke dalam kekhawatiran, dan ke dalam ketakutan. Karena aku, Abdul Halim, merasa diriku yang lebih ada daripada adanya yang menciptakan Abdul Halimku. Ketika diri Abdul Halim masih merasa diri yang ada di dalam hatiku, pasti aku yang butuh mencari ketenangan. Pasti aku yang butuh kesenangan. Pasti aku yang butuh kegembiraan. Pasti aku yang butuh kekayaan. Pasti aku yang butuh
kebebasan dan sebagainya, maka Abdul Halim yang masih merasa butuh apa-apa di dunia ini. Ketika Abdul Halim masih butuh apa-apa, ketika Abdul Halim masih butuh siapa-siapa di dunia ini, maka itulah hakikat kemiskinan itu. Manusia butuh ini, butuh itu, sehingga tidak ada syukur-syukurnya. Karena manusia tidak menyadari sudah dinikmati oleh Tuhannya, sudah dikuasai oleh Tuhannya, sudah dipelihara oleh Tuhannya, sudah dikasihi oleh Tuhannya, sudah dijaga oleh Tuhannya, sudah dicukupi oleh Tuhannya, karena manusia masih menjadi Tuhan di dalam dadanya, ia takkan pernah mengenal Tuhannya. Karena manusia masih menjadikan dirinya sendiri, karena manusia masih menjadikan hawa nafsunya sendiri sebagai Tuhan. Wahai manusia, tidakkah kau tahu bahwa ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena inilah kita selama ini hidup susah. Karena inilah selama ini kita hidup menderita. Karena inilah kita selama ini hidup dengan penuh kekurangan. Dengan inilah kita selama ini hidup penuh dengan kegelisahan. Karena banyak yang kita pikirkan. Karena kita seolah-olah menjadi pengatur apa yang kita agendakan sendiri. Seolah-olah kita bisa merencanakan semua apa-apa yang kita inginkan. Seolah-olah kitalah yang lebih tahu daripada Tuhan apa yang kita butuhkan. Itulah yang membuat kita merana hidup di dunia ini penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan azab-azab dari Tuhan. Kenapa? Karena kita selama ini selalu dan selalu melawan takdir Tuhan. Berhubung kita selama ini mengedepankan atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, seolah-olah hanya kita sendiri, hanya kita pribadi yang bisa menciptakan takdir kita sendiri. Seolah-olah aku ingin begini, aku ingin begitu, nanti aku kalau sudah di sana aku akan begini, aku akan begitu. Seolah-olah manusia bisa menentukan apa-apa yang dia mau. Sehingga bila apa yang dimaui oleh manusia itu terkabul, ia merasa berbangga-bangga diri. Ia merasa tinggi, merasa sombong, congkak. Kenapa? Karena manusialah yang merasa bahwa keberhasilan dari apa yang diupayakan, semua itu datangnya dari daya upayanya sendiri. Sehingga bila terkabul, bila sukses ia menjalankan misi-misi apa yang diinginkannya, ia merasa gembira, ia merasa percaya diri bahwa ia berhasil, maka ia akan disiksa dengan apa yang diyakininya. Sehingga manusia disiksa dengan apa? Ketika datang keadaan yang tidak sesuai takdir yang diinginkannya, ketika ia jatuh,
ia tidak akan pernah rela ia terjatuh. Ketika datang kerugian, ia tak akan pernah rela bila datang keadaan rugi. Bila ia berdagang, bila ia berbisnis, tidak rela, tidak ridho bahwa kerugian ini datang. Sesungguhnya bila hidup ini milik manusia asli, sesungguhnya bila badan ini milik manusia asli, sesungguhnya bila segala daya upaya ini milik manusia asli, tentunya manusia takkan pernah memilih hidup yang sengsara. Tentunya manusia tidak akan pernah memilih hidup yang menderita. Tentunya manusia tak akan pernah memilih hidup yang penuh kerugian. Bila hidup dan badan, bila kuasa takdir yang ada pada diri manusia adalah milik manusianya. Bila hidup dan badan ini milik kita, ngapain aku menciptakan yang tidak enak? Ngapain aku merasakan yang membuat hatiku kecewa? Ngapain aku merasakan rasa yang membuat aku sedih? Mending aku menciptakan yang enak-enak. Mending aku menciptakan yang membuat hatiku bahagia. Itu kan realitanya bila hidup dan badan ini milik manusia asli. Namun kenapa di dalam kehidupan ini ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada penderitaan, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada jauh, ada dekat, ada rindu, ada benci, ada cantik, ada jelek, dan sebagainya, serba berpasang-pasangan. Karena sesungguhnya hidup dan badan ini bukan hak milik manusianya. Itu yang tidak disadari oleh manusia. Ketika datang yang tidak enak-enak, karena mau Tuhan begitu. Bila manusianya tidak rela dan tidak ridho, ia akan langsung terbakar selama-lamanya. Itulah yang dimaksud masuk ke dalam neraka abadan abada. Masuk ke dalam neraka, merasakan panasnya api neraka selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kenapa? Karena selama ini kita tidak menyadari bahwa hidup dan badan, bahwa segala daya upaya, bahwa segala takdir-takdir yang berlaku pada diri kita, semua itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena inilah manusia tidak bisa menikmati kehidupan. Jadi sebenarnya Tuhan itu menikmati manusia untuk diperankan. Diperankan sebagai peran senang, diperankan sebagai peran sedih, diperankan sebagai orang kaya, diperankan sebagai orang miskin, diperankan sebagai orang pinter, diperankan sebagai orang bodoh, diperankan sebagai orang yang memahami, diperankan sebagai orang yang tidak memahami. Semuanya ini kenikmatan-kenikmatan peran-peran Tuhan yang ada pada diri manusia. Karena manusia tidak pandai bersyukur, karena manusia tidak pernah mengenal Tuhannya, maka ia tak bisa menikmati apa yang terjadi pada dirinya. Peran apapun yang terjadi pada dirinya, manusia tidak bisa menikmati, tidak bisa legowo. Kenapa? Karena takdir-takdir milik manusia lebih dikedepankan
pada dirinya daripada takdir-takdir dari Tuhan. Karena manusianya tidak bertuhan, maka selalu dan selalu melawan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat dipahami ya yang dibawa. Apa kajian ini yang ada di Uripi Allah ini, apakah masih ada kesulitan Anda memahaminya, ataukah sudah gamblang, ataukah Anda sudah paham? Coba jawabannya lewat kolom komentar. Alhamdulillah, silakan diunjuk kopinya, dinikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan menikmatiku. Tuhan menikmati aku. Bagi siapa orang-orang yang bisa menikmati takdir-takdir Tuhan, orang-orang yang telah menjadi kekasih Tuhanlah yang bisa menikmati takdir-takdir dari Tuhannya. Para kekasih Tuhanlah yang bisa menikmati keadaan-keadaan apapun yang diinginkan Tuhan. Para kekasih Tuhanlah yang bisa merasakan, bisa menikmati apa-apa yang sudah disuguhkan Tuhan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innal awliya ala khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena Allah sudah menikmatinya. Bukan manusianya yang menikmati Tuhan, Tuhanlah yang menikmati manusia. Kalau dikatakan manusia yang menikmati Tuhan, berarti manusia Tuhannya Tuhan. Berarti manusialah yang menciptakan Tuhan. Seperti rasa yang populer ada pada kajian ilmu hakikat atau makrifat, zauq dan sebagainya, merasakan kehadiran Tuhan, seolah-olah manusia ini Tuhannya Tuhan, seolah-olah manusianya ini lebih mulia daripada Tuhan, seolah-olah manusia lebih berkuasa daripada Tuhan. Jadi kajian-kajian ketuhanan, kajian-kajian hakikat makrifat yang dikaji oleh manusia selama ini seolah-olah manusianya yang bisa mengkaji-kaji Tuhan. Namun bagi orang-orang yang sudah dinikmati oleh Tuhan, bahwa orang-orang yang sudah dijadikan kekasih bagi Tuhannya, maka manusianya enjoy saja, tidak sibuk mengkaji-kaji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berhak mengkajiku. Tuhanlah yang berhak mengkaji Anda. Tuhanlah yang berhak mengkaji manusia. Manusianya mah enjoy saja. Tidak usah pusing-pusing mencari Tuhan. Tak usah pusing-pusing mengkaji-kaji Tuhan. Wong Tuhan yang mengkajiku. Wong Tuhan yang mengkaji aku. Dikaji dengan apa? Dikaji manusiaku ini dengan segala keadaanku. Dikaji lewat kemiskinan. Dikaji lewat kekayaan. Bila kita
dikaji oleh Tuhan, miskin pun tidak akan pernah menjadikan kita bersedih. Bila kita dikaji Tuhan, sedih pun tidak akan membuat hati kita sedih. Contoh, seperti kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub secara kemanusiaan diberikan penyakit, secara kemanusiaan diberikan penderitaan lewat penyakit, yang mana penyakit ini membuat Nabi Ayub direndahkan manusia, dihina manusia dengan penyakitnya. Bagi orang-orang yang tidak mau dinikmati Tuhan, pasti ia hidupnya sengsara. Bagi manusia yang tidak mau dikaji oleh Tuhan, pasti hidupnya akan menderita, bersedih, selalu dan selalu merendahkan dirinya, merasa rendah, merasa salah, merasa berdosa dan sebagainya, sehingga ia menyiksa dirinya sendiri dengan rasa-rasa yang ada pada dirinya, sehingga manusianya berputus asa dari rahmat Tuhan. Karena manusianya telah lama menjadi Tuhan, ia takkan pernah ridho bila Tuhan yang mengkaji dirinya. Karena selama ini seolah-olah kajian ketuhanan hanya bisa dilakukan oleh manusia. Seolah-olah manusia ini lebih unggul daripada Tuhan, sehingga manusia mengkaji Tuhan. Seolah-olah manusia ini merasa lebih mulia daripada Tuhan, sehingga bisa ngatur-ngatur Tuhan dengan perasaan-perasaannya, sehingga bisa ngatur-ngatur Tuhan dengan keyakinan-keyakinannya. Karena manusianya sok mengkaji Tuhan, sok kenal Tuhan, sok tahu Tuhan, sok makrifat kepada Tuhan. Namun bagi manusia yang sudah rela dikaji oleh Tuhannya, rela dinikmati oleh Tuhannya, meskipun keadaan sakit pun seperti Nabi Ayub tetap rela, tetap ridho, dan tetap menikmati sakitnya, menikmati penderitaannya. Bagi Nabi Ayub, bila sudah bisa menikmati kesakitannya, sudah bisa menikmati penderitaannya, maka sudah tidak ada rasa sakit lagi. Bila Nabi Ayub menikmati penderitaannya, maka tidak akan pernah merasakan menderita lagi. Enjoy saja. Bahkan ada ulat yang jatuh dari tubuhnya, ia angkat lagi. Ayo, makanlah diriku. Karena beliaunya sudah tenggelam di dalam kajian ketuhanan. Maknanya Tuhan yang mengkaji Nabi Ayubnya. Mengkaji Nabi Ayub dalam keadaan apapun. Mengkaji Nabi Ayub dalam suka dan duka. Tuhanlah yang berhak mengkaji apapun yang diciptakannya. Maka pantaslah Nabi Ayub diangkat menjadi kekasih Allah, menjadi Rasulullah. Karena Allah lah yang mengkaji Rasul-Rasulnya. Sekarang tinggal Anda, tinggal saya, tinggal kita, mau tidak kita dikaji Tuhan, atau malah kita masih sibuk mencari Tuhan, masih sibuk mengkaji Tuhan, masih sibuk menilai-nilai orang lain. Itu semua tergantung kita sendiri. Alhamdulillah. Apakah mudah dipahami kajian ini? Apakah masih sulit diterima oleh akal sehat kita? Jadi paham, nikmatilah,
Meskipun Anda tidak paham pun, Anda enjoy juga menikmati. Sehingga suatu saat Anda akan paham. Yang terpenting, Anda jangan menolak Tuhan. Anda jangan menolak kenikmatan Tuhan yang ada pada diri Anda. Apa itu maknanya? Ketika Anda belum diberi kepahaman, nikmati apa yang diberi Tuhan, yakni belum paham atau belum memahami kajian uripi Allah, tetap nikmati, karena ketika kita tidak paham, ia datangnya dari Tuhan. Maunya Tuhan begitu atas diriku, yakni tidak paham, ya enjoy saja. Jadi puncaknya selalu dan selalu pegang enjoy. Apapun keadaan Anda, baik paham atau tidak paham. Namun bila Anda tidak memegang enjoy di dalam keadaan, ketika Anda merasa paham, Anda berbesar diri. Anda merasa pintar sendiri, Anda merasa ngerti sendiri. Itu bila kita tidak memegang tongkat di dalam kehidupan ini, tongkat kerasulan di dunia ini. Apa itu? Enjoy. Namun bila Anda memegang tongkat enjoy, maka Anda diberi kepahaman, enjoy saja. Melihat orang yang tidak paham pun juga enjoy saja. Karena Tuhan suka yang berpasang-pasangan. Jadi sesungguhnya diri kita manusia inilah pasangan Tuhan, kekasih Tuhan. Tak layak kita hidup susah di dunia ini bila kita menjadi pasangan Tuhan. Tak layak kita hidup menderita di dunia ini bila kita menyadari bahwa kita dinikmati oleh Tuhan, bahwa kita ditakdirkan oleh Tuhan, bahwa kita dikuasai oleh Tuhan, bahwa kita dijaga oleh Tuhan, bahwa kita dicukupi oleh Tuhan. Tak layak kita bila kita tahu itu semua dari Tuhan, kita masih bersedih, kita masih menderita. Iya tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Namun bagi manusia yang sudah merasakan dinikmati oleh Tuhannya, maka ia akan selalu bisa menikmati Tuhannya. Jadi saling berkasih-kasihan, saling bertemu. Tuhan bertemu dengan ciptaannya, ciptaannya pun juga bertemu dengan yang menciptakannya. Jadi adanya hanya enjoy. Contoh yang paling ringan. Ketika Anda punya HP, Anda jadikan HP itu kekasih Anda. Karena kemanapun Anda tidak mau berpisah dengan HP Anda. Bahkan ketika Anda lagi asik-asik main HP, bahkan anak dan istri atau suami Anda kena marah dari Anda karena Anda merasa terganggu sedang asik-asikan bersama kekasih Anda, yakni HP. Anda tidak akan rela, tidak akan ridho lepas dari HP. Karena HP yang ada pada diri Anda itu adalah kekasih Anda. HP pun demikian. Bila HP itu selalu dalam keadaan baik, di setel apapun normal, nyetel YouTube normal, nyetel TikTok normal, nyetel Instagram, WhatsApp normal, maka disitulah terjalin cinta antara kekasih dan kekasih. Anda mengasihi HP,
dan HP Anda menyerahkan dirinya kepada Anda. Dengan apa? Dengan lancarnya apa yang Anda ingin lihat di HP itu. Jadi sepasang kekasih. Namun bila HP itu selalu error dan error, maka Anda akan marah, akan mangkal bahasa Jawanya. Sehingga dalam kehidupan Anda selalu dirundung kemarahan karena kekasihnya selalu tidak sesuai kan, atau HP-nya tidak sesuai dengan apa yang Anda maui. Tentunya bila HP ini selalu error dan error berarti sudah kepenuhan beban di dalam HP. Sudah kepenuhan penyimpanan di dalam HP. Berarti yang wajib membersihkan HP itu HP-nya sendiri ataukah Anda? Kalau Anda bukan pemilik HP Anda, maka Anda tidak peduli dengan HP Anda. Bagaimana cara membersihkan noda-noda yang ada di dalam HP Anda, sampah-sampah yang ada di dalam HP Anda. Kenapa? Karena Anda bukan kekasih HP. Bila Anda menjadi kekasih HP Anda sendiri, maka Anda akan tahu seluk-beluknya HP Anda sendiri, sehingga Anda mudah membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam HP Anda ketika terjadi lowbat, sehingga ketika terjadi sulit, berat untuk dipakai. Berarti bukan HP yang harus membersihkan diri HP itu sendiri, karena HP itu tidak tahu bahwa dirinya itu HP. Sama dengan diri kita manusia. Sebenarnya Tuhanlah yang berhak mensucikan manusia. Tuhanlah yang berhak membersihkan manusia. Tuhanlah yang berhak memberi kenikmatan kepada manusia. Manusianya enjoy saja. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Ketika yang terjadi pada diri kita hal-hal yang tidak mengenakkan diri kita, bila kita menganggap hal yang tidak enak itu datang melalui diri kita sendiri, maka selamanya kita akan sedih, menderita, tersiksa. Tapi kalau kita tahu bahwa perasaan apapun yang ada di dalam hati ini semuanya datangnya dari Tuhan, maka kita bisa enjoy saja. Katanya HP begini, aku ini error, aku ini berat untuk dipakai karena banyak sampah-sampahnya akibat ulah yang punya HP. Sering dipakai HP-nya, sering dinikmati HP-nya, sering dibuat main game hatinya sehingga berat. Jangan menyalahkan HP-nya, salahkan yang memakai HP. Maka dari itu Anda jangan merasa salah dan berdosa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita sudah dinikmati oleh Tuhan. Tuhanlah yang menikmati kita. Karena kita diciptakan Tuhan. Maka bila kita selalu dan selalu kembali kepada Tuhan, maka tidak ada sampah-sampah hati lagi. Bila kita selalu dan selalu kembali kepada takdir-takdir Tuhan, maka dosa dan salah sudah tidak ada lagi. Bila kita sudah dinikmati oleh Tuhan, apapun keadaan-keadaan yang kita rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan menikmatiku. Semoga Anda memahami. Semoga saya pun juga memahami. Karena banyak yang tanya, Pak Ustadz kok enggak live, kapan live?
Saya pun tidak tahu kapan saya live. Saya pun tidak tahu kapan saya harus ngaji. Karena saya tidak berhak atas waktu-waktu. Karena Tuhanlah yang menikmatiku di dalam waktu-waktunya. Karena waktu ini milik Tuhan. Jadi saya tidak tahu kapan saya harus live. Saya tidak tahu kapan saya harus ngaji. Saya tidak tahu kapan saya harus sedih. Saya tidak tahu kapan saya harus senang, bahagia. Karena aku dinikmati oleh Tuhan. Aku mah enjoy saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum saya adakan tanya jawab, saya akhiri dulu kajian di subuh yang indah ini dengan tema Tuhan menikmatiku. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.